Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian, anak-anak kelas 6. Semoga pagi hari ini tetap menjaga semangat belajarnya, tetap menjaga kesehatannya, dan tetap menjaga ibadahnya. Oke, anak-anak kelas 6 yang Ustadz banggakan, pagi hari ini kita akan belajar tentang bahayanya hasad dan sebab-sebab hasad. Karena kita pertemuan kemarin sudah mempelajari tentang apa itu hasad, ya, maka pagi hari ini kita akan belajar tentang bahaya hasad. Sebelum kita mulai pelajaran kita pagi hari ini, mari kita mulai belajar kita pada pagi hari ini dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bahaya hasad. 1. Terhadap diri sendiri untuk kita. Jadi bahayanya hasad untuk kita. Sesungguhnya orang yang hasad adalah orang yang paling menderita di dunia ini. Sebab ketika ada orang lain berbahagia karena mendapat nikmat dari Allah, dia justru membakar hatinya dengan api kedengkian. 1. Dan kebencian. 2. Kedengkian dan kebencian. Dan di akhirat nanti api kebencian itu akan diganti oleh Allah dengan api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi untuk kita sendiri, kalau kita sendiri memiliki sifat hasad, sebenarnya diri kita sendirilah yang paling menderita di dunia ini. Kita sendiri orang yang paling menderita di dunia ini. Karena apa? Karena ketika orang lain mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dan kebahagiaan dari nikmat Allah Subhanahu wa taala, malahan hati kita dipenuhi dengan kedengkian dan kebencian. Ya, ini harus kita hindari, kedengkian dan kebencian. Dan di akhirat nanti Allah akan mengganti kedengkian dan kebencian itu dengan api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Yang kedua, terhadap kehidupan masyarakat. Bahaya hasad bagi kehidupan masyarakat yaitu ukhuwah atau persaudaraan dan rasa kasih sayang yang terjalin sesama kaum muslimin dapat retak atau bahkan putus disebabkan oleh sifat hasad. Jadi kalau misalkan di masyarakat itu hampir mayoritas memiliki sifat hasad, ya, persaudaraan atau ukhuwah dan rasa kasih sayang di antara kaum muslimin dapat retak atau dapat putus. Tidak ada rasa kasih sayang dan persaudaraan, jadi satu sama lain itu saling acuh, tidak saling menyayangi, tidak saling mengasihi, tidak ada rasa persaudaraan di antara mereka. Oleh karena itu, maka setiap muslim hendaknya waspada, ya, harus waspada. Kita sendiri juga harus waspada dan jangan membiarkan hatinya diracuni oleh setan dengan penyakit hasad yang berbahaya ini. Ya, hasad ternyata penyakit, ya, yang harus kita waspadai dan jangan sampai meracuni hati kita
sendiri. Dan selanjutnya, sebab-sebab hasad. Sebab-sebab hasad antara lain mencintai dunia dan melupakan akhirat. Naudzubillahi min dzalik. Ya. Kita lupa akhirat, kita malah mencintai dunia. Ini adalah sebab yang utama dari munculnya berbagai macam sifat tercela dalam diri seseorang. Hasad muncul karena masalah-masalah keduniaan seperti kekayaan, penampilan, kemasyhuran, dan lain-lain. Jadi jangan sampai kita terlalu mencintai dunia dan melupakan akhirat. Boleh kita hanya cukup di dunia, dan dunia ini sebagai jembatan kita untuk ke akhirat. Kalau misalkan kita terlalu cinta kepada dunia, akhirnya sifat-sifat tercela dalam diri kita, salah satunya hasad, itu muncul karena terlalu mencintai dunia, yang antara lain seperti kekayaan atau penampilan, fashion, atau kemasyhuran atau populer di antara masyarakat atau kalangan. Itu harus kita hindari atau kita jadikan sebagai jembatan kita ke akhirat. Jangan terlalu cinta kepada dunia, tapi jangan kita melupakan juga dunia. Jadikan dunia ini sebagai jembatan kita ke akhirat. Yang kedua, kiber, kesombongan, sombong, ya, bakhil atau kikir yang berlebihan. Itu juga salah satu sebab hasad. Sombong, kikir yang berlebihan. Yang keempat ini, tidak pandai bersyukur. Orang yang hasad hanya pandai melihat nikmat yang diperoleh oleh orang lain. Naudzubillahi min dzalik. Dia sendiri lupa bahwa sesungguhnya Allah telah melimpahkan nikmat yang banyak pada dirinya. Ya, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid di sini. Jadi tidak pandai bersyukur karena selalu menghitung-hitung nikmat Allah dan membanding-bandingkan dengan yang Allah berikan kepada orang lain. Alhamdulillah, nikmat yang paling sepele atau paling remeh, kita bisa melihat, kita bisa duduk, kita bisa berjalan, kita bisa bernapas. Itu sebuah kenikmatan yang Allah berikan. Jadi yang belum pandai bersyukur, kita semuanya harus berlatih untuk pandai bersyukur. Jangan membanding-bandingkan nikmat yang Allah berikan kepada diri kita dengan nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Yang terakhir, tidak beriman kepada takdir, qada dan qadar dari Allah. Jika engkau hasad, berarti engkau telah mencela Allah dalam pembagiannya. Naudzubillahi min dzalik. Seakan-akan engkau menuduh Allah salah dalam membagi rezekinya. Ini. Jadi jangan lupa bahasanya rezekinya Allah bagikan itu tidak salah. Allah membagi dengan pas porsinya kita masing-masing. Jadi jangan sampai kita tidak beriman kepada takdir yang Allah berikan, qada dan qadar. Kalau misalkan kita sudah tidak beriman dengan takdirnya Allah, berarti kita sudah mencela Allah Subhanahu wa taala. Mencela kepada Allah Subhanahu wa taala, hampir kita terjerumus ke dalam kafir, ya. Hasad ternyata jadikan kita kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillahi min dzalik. Jadi pelajaran kali ini semoga menginspirasi atau menjadi suri tauladan kita di dalam kehidupan. Jauhi hasad, perbanyak bersyukur, jauhi kikir, jauhi bakhil, jauhi kesombongan, jangan terlalu cinta kepada dunia. Usi nafsi wa antum bittaqullah.
Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.